Halo, salam jumpa di Nas Movie. Kali ini Nas Movie ingin menceritakan sebuah alur film Korea yang berjudul Morning Grave. Film ini bercerita tentang seorang remaja laki-laki yang memiliki kemampuan bisa melihat dan berkomunikasi dengan hantu. Suatu hari ia memutuskan kembali ke kota masa kecilnya. Namun, bukan ketenangan yang ia dapatkan, justru ia harus menguak sebuah misteri yang berhubungan dengan masa kecilnya. Film dibuka dengan latar sebuah gerbong kereta api di mana seorang remaja laki-laki berseragam sekolah bernama Insu sedang menerima telepon dari ibunya yang khawatir dengan keadaannya. Insu merupakan anak indigo yang memiliki kemampuan bisa melihat dan berbicara dengan hantu. Kemanapun Insu pergi, ia selalu membawa kalung peninggalan kakeknya. Tiba-tiba liontin kalung Insu berputar kencang, menandakan ada hantu di dekat Insu. Kemudian datang segerombolan siswa yang satu sekolah dengan Insu. Mereka membuli Insu, tidak percaya bahwa Insu bisa melihat hantu. Insu yang ketakutan bergegas berjalan menuju tempat tinggalnya. Insu merasa ada yang mengikutinya. Benar saja, sesampainya di apartemen, hantu yang ia lihat tadi di kereta sedang duduk di pundaknya meminta bantuan pada Insu. Insu yang merasa kesepian karena tinggal sendiri di Seoul ingin kembali ke kota masa kecilnya. Kemudian Insu menelpon pamannya dan meminta izin untuk tinggal bersamanya. Dalam perjalanannya ke kampung halaman, Insu bertemu dengan hantu perempuan berseragam sekolah yang sangat cantik. Hantu tersebut menyadari bahwa Insu bisa melihatnya. Namun Insu berusaha mengabaikannya. Tiba di rumah lamanya, Insu sudah ditunggu oleh pamannya. Ternyata bukan hanya Insu yang memiliki kemampuan bisa melihat dan berbicara dengan hantu. Paman bahkan kakeknya adalah seorang pengusir hantu yang sangat terkenal. Hari pertama di sekolah baru, Insu sekelas dengan sekelompok anak-anak nakal yang paling ditakuti di sekolah itu. Salah satunya anak perempuan bernama Yunji. Di saat jam pelajaran, Insu kembali mengalami kejadian misterius. Ia terkejut melihat penampakan telapak tangan berlumur darah dari balik kaca jendela kelas. Insu tahu itu adalah hantu, karena tak ada satupun teman sekelasnya yang melihat. Malamnya, Insu menceritakan kejadian tersebut pada pamannya. Paman Insu yang juga ahli dalam urusan hantu mengatakan bahwa hantu dengan lumuran darah menandakan bahwa hantu tersebut memiliki dendam yang sangat besar. Hantu cantik yang pernah berpapasan dengan Insu ketika dalam perjalanan terus saja mengikuti Insu. Ia sangat yakin Insu bisa melihatnya, karena Insu bisa menggambar anjing penjaga yang sudah mati berdiri menjaga seorang wanita buta. Namun Insu berusaha terus mengabaikannya, pura-pura tidak melihat hantu cantik itu. Song Hye, salah satu anggota kelompok anak nakal di sekolah, menanyakan keberadaan anjingnya yang hilang kepada ibunya di telepon. Saat itu Song Hye merasa ada yang mengikutinya. Ketika sampai di rumah, Song Hye mendapati ada sebuah kantong berisi darah tergelantung di langit-langit rumahnya. Di lantai tergeletak kalung yang biasa dipakai oleh anjing peliharaannya. Kantong tersebut pecah dan menumpahkan semua isinya ke wajah Song Hye. Song Hye bertambah takut ketika ia melihat ada sesosok perempuan menyeramkan berseragam sekolah menggunakan masker. Ada seseorang di dalam kamar Song Hye.
pintu tertutup, kemudian diiringi dengan suara keras teriakan Song Hye. Di sekolah, Yoonji mencoba menghubungi Son Hye yang tidak muncul hari itu. Di lapangan sekolah, hantu cantik itu terus saja mengajak In-soo bicara. Ia mengatakan bahwa ia kesepian dan butuh teman bicara. In-soo pun menyerah dan mau berbicara dengannya. In-soo bertanya pada hantu cantik itu apakah dia bersekolah di sekolah yang sama dengan In-soo. Hantu cantik itu lupa ia bersekolah di mana. Bahkan namanya saja ia tak mampu mengingatnya. Tiba-tiba hantu cantik itu beranjak pergi. Ketakutan karena merasakan kehadiran sosok lain. Hantu cantik itu menyebutnya si masker. In-soo yang penasaran lantas menggunakan kalungnya untuk mencari si masker yang disebutkan hantu cantik tadi. Di pintu gudang sekolah, liontin kalung In-soo berputar kencang. Ternyata hanyalah hantu biasa yang In-soo sering jumpai dimanapun. Malam hari di suatu tempat, terlihat Son Hye yang dalam keadaan terikat. Tak lama terdengar suara gemuruh dari dalam lemari, diiringi teriakan Son Hye yang semakin kencang. Di luar terlihat seorang pria berdiri terpaku menatap tempat itu. Hari-hari berlalu dilewati In-soo bersama dengan hantu cantiknya. Kini mereka semakin dekat. In-soo yang tak pernah memiliki teman, sekarang memiliki warna dalam hidupnya. Meskipun mereka dari dunia yang berbeda, itu tidak menghalangi benih cinta yang tumbuh di antara mereka. In-soo pun kini mulai berubah. Ia sudah berani untuk membela teman-temannya bila diperlakukan jahat oleh Yoonji dan kawan-kawannya. Satu malam, In-soo bertanya kepada pamannya, kira-kira dendam sebesar apa yang dimiliki oleh hantu masker hingga membuatnya bergentayangan di sekolah. Malam itu kebetulan rumah In-soo kedatangan seorang hantu yang sedang meminta pertolongan pada pamannya. Hantu tersebut pernah In-soo lihat di gudang sekolah beberapa hari lalu. Melalui hantu itulah In-soo bisa tahu siapa nama hantu masker di sekolah. Namanya Sae-hye. Di tempat lain yaitu di gedung sekolah, Nara dan Kitai menyelinap masuk untuk mengambil handphone Nara yang tertinggal. Sementara Nara pamit untuk ke toilet, Kitai menunggunya di ruang kelas. Kitai yang sedang membaringkan tubuhnya di meja, tiba-tiba saja ada seseorang yang menghantamkan sesuatu ke kepala Kitai. Nara yang saat itu sedang berada di toilet mendengar ada suara orang lain selain dirinya. Nara memeriksa satu persatu bilik toilet. Betapa terkejutnya Nara ketika melihat Sun Hye temannya sendiri berubah menjadi menyeramkan dan menggunakan masker seperti Sae-hye. Nara lari ketakutan. Ia menuju kelas mencari Kitai yang sudah tidak ada lagi di dalam kelas. Kemudian Nara mencoba menelepon Yoonji, namun hanya ada suara hantu masker Sae-hye di ujung telepon. Keesokan harinya, di sekolah, Yoonji dan Haechol diminta keterangan oleh seorang polisi tentang laporan hilangnya Son Hye, Nara, dan Kitai. Rupanya Yoonji sempat mendengar suara Nara di ujung telepon semalam. Yoonji yakin ini semua ada hubungannya dengan Sae-hye. Di kelas, In-soo mencoba bertanya pada teman-temannya tentang Sae-hye. Salah seorang murid mengatakan Sae-hye bunuh diri beberapa waktu lalu. Ketika In-soo meminta foto Sae-hye, tak ada satupun murid yang mau memberikan karena takut diancam oleh Yoonji. Seperti biasa, sepulang sekolah, In-soo selalu ditemani oleh hantu cantiknya. Ketika lagi asik bermain, ada pesan masuk di ponsel In-soo. Rupanya dari Haejung, siswi berkacamata di kelas In-soo. Ia mengirim sebuah foto Sae-hye kepada In-soo.
Kini Insu tahu siapa Saihe, hantu bermasker sebenarnya. Insu mencoba bertanya kepada hantu cantiknya, apakah dia tahu siapa Saihe. Rupanya hantu cantik itu tahu siapa Saihe, hantu masker yang bergentayangan di sekolah, yang mati bunuh diri karena frustasi menerima perlakuan buruk dari teman-teman sekolahnya, dan yang membuat Saihe semakin frustasi. Tak ada satupun teman-teman sekelasnya yang peduli padanya. Terlihat di sini bahwa hantu cantik tersebut belum menyadari bahwa dirinya dan hantu masker itu adalah hantu yang sama. Di atas jembatan, Yunji dan Haichol yang berjalan seusai pulang sekolah harus menerima amukan dari Insu yang marah. Insu mengatakan bahwa merekalah yang telah membunuh Saihe, dan Saihe pasti akan menghukum mereka. Yunji yang ketakutan lantas menghentikan perkelahian antara Insu dan Haichol. Ketika Insu sampai di rumah, Insu menceritakan bahwa Saihe sesungguhnya adalah yang menjadi hantu masker di sekolahnya. Paman Insu kemudian berkata bahwa hantu seperti itu adalah hantu dengan kepribadian yang banyak. Tepat sebelum Saihe bunuh diri, sesungguhnya ia telah memiliki kepribadian yang lain. Hantu cantik yang dikenal oleh Insu adalah kepribadian Saihe sebagai gadis baik dan manis selama hidupnya. Sedangkan hantu masker adalah kepribadian Saihe yang baru setelah ia menyimpan begitu banyak kekecewaan atas perlakuan jahat yang dialaminya. Tak lama kemudian, Insu menerima pesan dari Yunji yang mengabarkan bahwa ia sedang berada di rumah Saihe. Insu yang tak ingin terjadi apa-apa pada hantu cantiknya lantas bergegas menuju rumah Saihe. Oleh pamannya, Insu dibekali sebuah belati peninggalan kakek buyutnya. Tiba di rumah Saihe, Yunji dan Haichol menyelinap ke sebuah tempat menyerupai gudang yang gelap. Tak lama kemudian, sebuah lemari besi bergemuruh keras seperti ada sesuatu dari dalam sana yang memaksa untuk keluar. Yunji dan Haichol yang takut mencoba kabur, namun tiba-tiba pintu gudang tertutup, mengunci Yunji dan Haichol di dalamnya. Lampu senter yang di bawah Haichol pun menyorot sesosok menyeramkan bermasker yang tak lain adalah Saihe. Haichol yang mencoba mempertahankan diri tak mampu melawan hantaman bertubi-tubi sebuah besi yang rupanya dipegang oleh ayah Saihe. Setelah Haichol tewas, ayah Saihe mendekati Yunji yang terduduk gemetar ketakutan. Tak ada maaf bagi Yunji. Insu mendengar teriakan keras Yunji yang berasal dari sebuah gudang. Insu melihat ayah Saihe berjalan perlahan keluar. Ternyata hantu masker selama ini merasuki ayah Saihe dalam melakukan pembalasan dendam terhadap Yunji dan kawan-kawannya. Insu terkejut melihat Yunji dan yang lainnya tewas bersimbah darah. Kemudian Insu berjalan ke arah lemari besi yang terbuka. Insu menemukan hantu cantiknya yang bermasker. Insu membukanya dan memanggil namanya. Insu menangis, teringat ketika hantu cantiknya menceritakan mengapa hantu Saihe bergentayangan menggunakan masker di sekolah. Diceritakan bahwa Yunji dan kawan-kawannya bertindak semena-mena pada murid-murid di sekolah, salah satunya kepada Haijung. Suatu hari Yunji dihukum oleh seorang guru yang menerima laporan perbuatan bullying yang dilakukan oleh Yunji. Yunji marah besar dan mencari siapa yang telah berani melaporkannya. Ternyata Saihe. Semenjak itu, hari-hari Saihe di sekolah bagaikan neraka. Tiada hari tanpa kekejaman yang dilakukan Yunji padanya. Yunji memakaikan masker pada Saihe sebagai tanda bahwa Saihe dilarang bicara dan tidak boleh membuka maskernya. Bila dilanggar, Saihe akan menerima hukumannya. Tak ada yang bisa dilakukan Saihe
Kelompok Yunji terlalu menakutkan baginya. Bahkan ayah Saihe pun tak tahu harus berbuat apa, karena Saihe menolak meminta bantuan pada guru di sekolahnya. Bahkan ketika Saihe disakiti oleh Yunji, tak ada teman-teman sekelas Saihe yang membelanya. Saihe yang sudah tak sanggup lagi menanggung beban jiwanya, suatu hari Saihe ditemukan tergantung di gudang rumahnya. Di rumah Saihe, Insu terpaku melihat sebuah buku yang ia kenali adalah buku miliknya ketika sekolah dasar. Saihe, hantu cantiknya, ternyata adalah seseorang yang pernah menjadi bagian hidup Insu ketika masa kecil dulu. Kemudian mata Insu tertuju pada sebuah buku diari yang tergeletak di meja kamar Saihe. Ada daftar nama-nama orang yang sudah dihabisi oleh hantu masker Saihe. Namun ada nama Haijun, siswi berkacamata yang pernah dibela oleh Saihe ketika disakiti oleh Yunji. Insu bergegas menuju sekolahnya. Sampai di sekolah, Insu mendapatkan pesan untuk segera menuju ke ruang perpustakaan. Ternyata bukan hanya Insu saja, semua teman sekelas Insu pun juga mendapatkan pesan yang sama. Insu kemudian masuk ke dalam ruang perpustakaan di mana semua teman-temannya sudah berada di sana. Insu menyuruh mereka untuk segera keluar. Ternyata pintu perpustakaan sudah terkunci. Tiba-tiba bau bensin menyeruak ke seluruh ruang perpustakaan. Guru mereka sudah dirasuki oleh hantu masker Saihe. Hantu masker Saihe kini benar-benar sudah berada di hadapan mereka. Mereka semua meminta maaf pada Saihe karena dulu pernah mengabaikannya. Insu mencoba bicara pada hantu masker Saihe tersebut. Namun dendam hantu masker terlalu besar. Tanpa ragu, ia pun menjatuhkan pemantik api ke genangan bensin di lantai perpustakaan. Semua berteriak. Tepat sebelum pemantik api jatuh membakar lantai, ada tangan yang menangkapnya. Hantu cantik Saihe muncul, memohon untuk tak menyakiti teman-temannya. Namun, hantu cantik Saihe terlalu lemah. Insu mencari keberadaan hantu masker yang menghilang. Semua diminta berpencar oleh Insu. Insu kini berhadapan dengan hantu masker Saihe. Insu menunjukkan buku miliknya yang telah lama Saihe menyimpannya. Saihe adalah gadis yang baik, namun roh jahat telah merasukinya. Insu meminta maaf pada hantu Saihe karena tidak mengenalinya ketika awal bertemu. Namun, hantu masker masih berusaha untuk menguasai hantu Saihe. Hantu Saihe tak lagi lemah. Seketika ia pun menusukkan dirinya dengan belati yang dibawa oleh Insu. Dengan lirih, Saihe mengucapkan perpisahan pada Insu. Insu menangis mengenang semua pertemuannya dengan Saihe yang tak ia kenali sejak awal. Sekali lagi Insu meminta maaf pada hantu cantiknya. Perlahan bayangan hantu Saihe memudar, meninggalkan Insu yang masih meratapi kepergian kekasihnya. 5 tahun kemudian, kini Insu menjadi seorang guru yang mengajar di sekolahnya dulu. Masih dengan kemampuannya melihat hantu, di hari pertama Insu mengajar, ia mendapati sesosok hantu bermata merah duduk paling belakang di kelasnya. Seperti biasa, Insu berusaha mengabaikannya, namun terlambat. Hantu bermata merah tahu kalau Insu bisa melihatnya. Film pun selesai. Oke, demikianlah alur cerita film kali ini. Dukung Nas Movie dengan like, share, dan subscribe ya. Tulis kritik dan saran kamu di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.